Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Buat yang baru bergabung, hai, salam kenal. Dan buat yang belum subscribe, mohon bantuannya buat di-subscribe ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau bikin updatean pemakaian skincare rutin aku, yaitu si Yuchunmei. Karena di video sebelumnya, oh ya, buat yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu karena penjelasan tentang si krimnya itu lebih rinci di sana ya teman-teman, tentang si perbedaan krimnya, terus jenis krimnya. Karena kan jenis krimnya ini kan ada 2 ya dan beda negara gitu. Jadi kalau misalkan mau penjelasan yang lebih rinci tentang si Yuchunmei ini tuh kalian tonton di konten aku yang ini aja. Karena di sini tuh aku cuma mau kasih updatean aja dan jawabin pertanyaan kalian di konten aku yang sebelumnya ini gitu. Oke, jadi aku pakai si Yuchunmei ini tuh sekarang udah 1 tahun 2 bulan lebih tepatnya. Dan nggak banyak sih, tapi cuman ada beberapa yang tanya di konten aku yang sebelumnya itu, pada nanya, "Kak, pasti pakai nggak sih? Terus Kak, aku mau coba dan takut." Dan di sini aku mau jawab ya, karena mungkin takutnya aku balas komen kalian, kalian nggak ngerti gitu. Di sini aku bakalan berusaha buat jelasin secara rinci gitu. Oke, aku masih pakai si krim Yuchunmei ini, tapi aku sekarang cuma pakai 2 ya teman-teman. Aku cuma pakai essence-nya sama si krim siangnya. Kebetulan ini si botol essence-nya itu kemarin habis dan aku lagi pesan dan belum sampai gitu. Jadi nggak bisa aku tampilin gitu. Dan kalau kalian penasaran, bisa tonton di video aku yang sebelumnya karena itu produknya masih lengkap ya, aku kasih unjuk gitu ke kalian. Tapi untuk sekarang ini aku cuma pegang si krim siangnya aja karena pertama aku udah nggak pakai si krim malamnya. Kenapa aku nggak pakai krim malamnya? Jadi gini loh guys, di 6 bulan pemakaian itu setelah aku bikin video yang pertama itu, aku kayak mikir kayak kok dipikir-pikir krimnya ini kayak nggak nyerap ya di kulit aku gitu. Mungkin karena memang kulit aku tuh tipikal kulit yang oily banget, berminyaknya parah gitu. Dan nggak tahu kenapa tiap aku pakai si krim malamnya itu jadi malah gerah gitu ke aku gitu rasanya dan makin berminyak gitu, bukannya nempel malah kayak luntur gitu loh, nggak nyerap di kulit gitu. Jadi nggak kayak si krim siangnya ini. Kalau si krim siangnya itu kan nyerap gitu kan kalau dipakai. Ini nempel juga gitu. Tapi kalau si krim malamnya itu menurut aku enggak gitu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin aku berhenti gitu di krim malamnya gitu. Jadi sekarang aku krim malamnya aku pakai tuh aku nggak pakai krim sih, tapi aku pakai moisturizer doang gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu moisturizer yang aku pakai nanti bisa aku bahas ya teman-teman. Kalian tinggal cari aja moisturizer yang cocok buat kalian gitu. Oke, aku mau disclaimer dulu sih sebelumnya ya, karena kan mungkin banyak ya yang pakai Yuchunmei ini, bukan cuma aku. Jadi aku cuma mau bilang kulit orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin bagus di aku, gak bagus di kalian, cocok di kalian, gak cocok di aku. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, ya aku mau minta maaf karena kan memang mungkin yang pakai itu bukan 1-2 orang. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba komen, aku pakai si Yuchunmei krim malamnya cocok kok, krim ininya itu kan beda-beda teman-teman ya. Tapi kan karena dari awal konten yang ini aku itu gak pakai si cuci muka, terus iya cuci mukanya doang yang aku nggak pakai gitu. Tapi kalau sekarang aku nggak pakai si cuci muka sama si krim malamnya gitu. Karena itu tadi alasannya. Kalau si cuci muka kan udah aku jelasin ya alasannya di video aku yang sebelumnya, karena emang nggak cocok gitu. Jadi bikin aku ruam gitu kulitnya, jadi merah-merah ngelupas itu. Tapi kalau buat si krim siangnya itu sebenarnya cocok aja mungkin ya, tapi cuman kayak nggak nyaman aja gitu di kulit aku. Karena kan bikin gerah gitu kan. Bukannya nyaman malah risih gitu ya gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, terus ada lagi yang tanya ke aku, "Kak, aku mau coba, tapi cuman masih takut dan aku udah beli," gitu. Oke, jadi saran dari aku ya teman-teman, ini cara aku dan ini ampuh di aku, manjur di aku, tapi gak tahu ya kalau di kalian, karena kan balik lagi kan kulit orang itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Jadi aku tuh dulu pernah dikasih tahu sama teman aku, katanya kalau misalkan kalian mau ganti produk di wajah itu harus dicoba dulu di belakang telinga. Jadi di belakang daun telinga gitu, karena kan katanya tekstur kulitnya itu tebal tipisnya itu sama kayak kulit wajah. Dan pernah waktu itu sebelum aku ganti ke si Yuchunmei ini, aku tuh bingung banget harus ganti skincare ke merek apa gitu, dan aku minta rekomendasi ke temen aku dan temen aku nyaranin skincare yang dia pakai gitu. Dan kebetulan si skincare yang dia pakai si krim siang atau krim malamnya gitu, aku lupa lagi. Itu di potnya itu tinggal sedikit banget dan dia pun udah pesan lagi yang baru, tinggal sekitar 1 sampai 3 kali pemakaian lagi gitu.
Terus teman aku bilang, coba kamu pakai krim skincare yang biasa aku pakai. Aku bilang, ah tapi takut deh gitu kan. Ya udah kata dia nih, aku kasih katanya gitu. Tinggal dikit sih, maksudnya lo coba aja di belakang kuping gitu kan. Ya udah tuh akhirnya aku coba di belakang kuping aku, terus aku pakai sekali, kok gatel ya gitu kan. Setelah beberapa jam ya, pas udah dipakai tuh kok kayak gatel ya gitu berasanya gitu. Terus oh mungkin harus coba lagi gitu, karena kan masih penasaran kan. Karena skincare yang temen aku pakai tuh bagus, cocok di mukanya dia gitu. Tapi kan balik lagi kan ya, mungkin kulit aku sama kulit dia beda gitu. Terus aku pakai yang kedua kalinya tuh kayak sekitar 3 jam 4 jam kemudian, terus aku bawa aktivitas di aku pakainya tetap di belakang telinga ya. Kayak agak panas gitu. Panas tapi kulitnya nggak merah sama sekali. Terus akhirnya aku masih penasaran, loh kok panas ya aku bilang gitu. Ah masih nggak yakin gitu, dan akhirnya aku coba buat pakai yang ketiga kalinya, itu udah terakhir karena kan ya sekitar 3 kali pemakaian aja, karena itu benar-benar udah pemakaian terakhir gitu kan, udah habis gitu. Terus aku pakai dan ternyata iya, aku kan main ke temen aku, kata temen aku kayak, kok kulit belakang telinga lu merah banget gitu. Terus aku kayak, hah masa iya? Iya katanya, kan aku biasa ya lepas kerudung gitu, namanya perempuan sama perempuan gitu kan. Terus kata dia, iya ih merah katanya gitu. Terus pas aku cek di kaca gitu kan gitu, eh iya bener merah ternyata. Jadi panasnya tuh panas kayak kayak apa ya, panasnya tuh kayak panas pakai balsem gitu deh pokoknya, panas terus merah gitu. Dan akhirnya kayak, oh berarti gue nggak bisa deh pakai skincare yang lo pakai gitu, ya bagus di lo nggak bagus di gue nanti gitu kan. Terus akhirnya aku tanya nih si teman aku yang satu lagi, lo pakai skincare apa, dan dia emang pakai si Yucun Mei ini guys. Jadi terus kata dia sama tuh, dia juga tinggal dikit, eh, terus dia bilang ya udah nih pak, tapi waktu itu aku dikasih tester sama dia tuh si krim malamnya. Justru pas awal aku tester dari temen aku tuh kayak nggak gerah sama sekali gitu loh di belakang kuping tuh gitu, nggak gerah sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini kayak 6 bulan yang lalu ya maksudnya, aku pakai kok kayak gerah gitu loh. Mungkin apa memang kalau tester itu kan aku cuma setitik doang gitu, tapi kan kalau ini kan semuka, mungkin bedanya gitu ya guys. Jadi aku pikir kayak aku coba 2 kali dan ternyata fine fine aja gitu. Dan temen aku juga yang pakai si Yuchun Mei ini tuh emang cakep gitu, mulus, dan dia pun pakai si Yuchun Mei yang Indonesia gitu, yang udah BPOM. Oh iya, buat kalian yang eh, susah bedain gitu antara si Yuchun Mei Indonesia yang udah BPOM sama si yang Cina yang belum BPOM, bisa tonton di video sebelumnya pokoknya, karena kan di situ emang lengkap banget ya. Aku lengkap gak lengkap lah, intinya aku adalah ngejelasin di situ gitu, jadi tinggal ditonton aja gitu. Nah jadi gitu teman-teman, jadi kalau misalkan aku mau ganti skincare buat ke muka atau apapun itu, entah essence, entah moisturizer atau apa, pasti aku coba di sini dulu di belakang kuping. Pasti karena kenapa? Karena aku tuh tiap mau ganti produk tuh selalu ada rekomendasi dari temen aku gitu loh. Jadi gampang buat aku dapat tester gitu. Dan temen aku pun pada baik-baik gitu ngasihin tester ke aku gitu, dan akhirnya aku bisa nemuin yang cocok buat aku gitu. Oke, dan ada yang tanya juga katanya, Kak, bisa nggak sih ngilangin flek hitam? Kalau soal itu aku nggak tahu ya, teman-teman, maaf. Karena aku tuh alhamdulillah nggak pernah punya flek hitam. Tapi cuman kalau kalian penasaran mau coba ya silahkan gitu. Tapi aku nggak bisa ngasih jawaban gitu, karena takutnya aku bilang bisa dan ternyata takutnya di kakak makin parah fleknya, terus nanti aku bilang nggak bisa, takutnya ya emang cocok gitu, tapi kan aku nggak tahu. Tapi kalau kakak emang penasaran ya bisa dicoba aja ya kak gitu. Dan ada yang tanya juga katanya, kak sebelum pakai krim siang itu boleh nggak sih pakai pelembab dulu? Ya sesuai sama yang cocok di kalian aja guys gitu. Tapi kan aku memang cocok di essence-nya gitu. Jadi sebelum pakai krim siang itu aku tuh pakai essence-nya dulu. Terus aku baru pakai krim siang. Tapi kalau misalkan memang aku mau pergi keluar gitu, pasti aku pakai sunscreen dulu guys gitu. Jadi nggak apa-apa sih selagi pelembabnya nggak berat ya, ringan, karena kan memang si texture ini si krim siang ini tuh agak, menurut aku kayak agak berat-berat ringan, gimana yang jelasinnya ya, kayak kayak ini tuh uh, 1 kali lebih ringan dari BB cream lah gitu intinya. Dibilang ih gimana, ini aku buka aja ya, aku takut salah sih ngejelasinnya, tapi memang ini tuh agak ringan dibilang ringan, tapi kayak gimana ya, nah kayak gini loh krimnya tuh, dalamnya tuh si krim siangnya tuh, buat kalian yang penasaran loh.
gitu. Dan di sini aku mau ngasih tahu ke kalian juga karena kan si krim ini tuh pernah dibahas juga ya sama dokter Richard. Katanya udah diuji juga di lab dan katanya aman gitu. Tapi yang si Indo ya guys. Tapi kalau yang si Cina kan kita nggak tahu kan itu ada BPOM-nya atau enggak gitu. Tapi kalau yang si Indo tuh ada BPOM-nya gitu. Dan aku sih lebih baik pakai yang BPOM ya karena kan banyak banget yang eh, review gitu katanya lebih jos, lebih bagus yang Cina gitu daripada yang Indonesia. Tapi kan memang balik lagi ya ke keberanian masing-masing gitu kan. Kalau aku belum berani gitu kalau coba produk selain dari BPOM gitu, yang nggak ada BPOM-nya gitu. Aku nggak berani guys. Iya, jadi itu ya guys kesimpulannya. Jadi di 1 tahun 2 bulan pemakaian ini aku kayak ya kayak gini muka aku gitu. Jadi ya alhamdulillah cocok mungkin di aku ya. Karena kan memang banyak banget katanya yang takut buat pakai gitu buat coba. Tapi pengen katanya gitu penasaran. Ya menurut aku sih gitu ya. Kalau di aku ampuh gitu. Kalian coba dulu aja di belakang kuping guys gitu. Oke guys, sekian dulu ya penjelasan dari aku. Jadi aku cuma mau update aja sih sebenarnya gitu. Jadi eh, balik lagi yang mau tahu lebih jelas lebih rincinya itu kalian tinggal nonton aja di konten aku yang ini. Silahkan ditonton. Di situ agak lengkap sih karena kan si Ucume ini tuh banyak jenisnya terus dari negara mana-mananya gitu kan. Kalau aku sih pakai yang Indonesia ya guys ya. Jadi buat kalian yang emang mau coba silahkan dicoba. Siapa tahu cocok gitu kan. Tapi barangkali memang kalian punya teman yang pakai Ucume, kalian minta dulu aja gitu tester ke teman kalian bisa coba di belakang telinga. Kalau memang nggak mempan di kalian cara kayak gitu ya mesti kalian coba di pipi kalian gitu kan. Ya mungkin seusap dua usap minta ke teman nggak apa-apa kan ya gitu kan. Ibarat kata buat tester gitu kan. Karena kan takutnya daripada udah beli mahal-mahal dan nyesel gitu kan, nggak cocok. Jadi ya menurut aku gitu sih guys. Aku kalau nyari apa-apa tuh minta rekomendasi temen sih. Karena temen juga gitu sih ke aku. Kadang kalau misalkan mereka mau ganti skincare, ganti apa gitu, pasti minta rekomendasi ke aku dan aku juga ngasih tester ke mereka gitu. Karena memang aku sih lebih aman ada tester sih ya kayaknya ya. Assalamualaikum, bye bye.